katanya dia baru digigit apa kelabang apa katanya. Jadi dia ketakutan, dia nggak bisa tidur. Akhirnya dia baru bisa tidurnya pagi. Ini kenapa nih? Dia bilang, bang nggak bisa tidur bang, katanya. Kenapa mau tidurnya pagi? Takut katanya digigit kelabang. Hai Cousin Vibes, balik lagi sama gue Piras di Behind the Salad. Hari ini gue udah siapin lo 2 berita selebriti terkini. Hidup di balik jeruji besi sepertinya masih menjadi ujian berat bagi Nikita Mirzani. Setelah sebelumnya sempat mengeluhkan sakit pada tulang belakang, kini kabar kurang menyenangkan kembali tersiar. Kondisi kesehatan Niki dikabarkan kembali drop usai dirinya digigit kelabang. Niki harus mendapatkan perawatan medis di dalam rutan karena rasa sakit yang membuatnya tak bisa beristirahat dengan nyenyak. Kabar ini pun sampai ke telinga sahabat sekaligus seterunya, Fitri Salhuteru. Tak hanya meminta pihak rutan untuk membasmi serangga demi kenyamanan tahanan, Fitri juga melontarkan pernyataan yang mengejutkan. Ia menduga ada kaitan antara kasus Niki dengan sosok Samira Farahnas atau yang akrab disapa Doktif itu. Bahkan Fitri tak segan meminta pihak berwajib untuk menciduk Doktif karena dianggap sebagai penyebab hancurnya industri skincare tanah air. Hidup di Hotel Prodeo membuat Nikita Mirzani tak bisa tidur nyenyak. Setelah sebelumnya merasakan sakit pada bagian tulang belakangnya, kali ini tersiar kabar jika Niki, biasa ia disapa, kembali drop lantaran disengat lipan atau kelabang saat malam hari. Karena itulah Niki tak bisa tidur hingga mendapatkan perawatan medis di rutan. Sakitnya Niki itu pun ternyata terdengar ke telinga seterunya yang juga pernah menjadi teman dekat Fitri Salhuteru. Bahkan Fitri juga meminta kepada petugas rutan agar membasmi serangga di dalam rutan agar tak terjadi hal serupa kepada para tahanan. Katanya dia baru digigit apa kelabang apa katanya. Jadi dia ketakutan, dia nggak bisa tidur. Akhirnya dia baru bisa tidurnya pagi. Ini kenapa nih? Dia bilang, bang nggak bisa tidur bang, katanya. Kenapa mau tidurnya pagi? Takut katanya digigit kelabang. Kalau memang digigit kelabang mungkin ini buat karutan ya. Sering-sering semprot pestisida kali ya buat hama-hama biar nggak ngegigit. Jangankan ke dia ya, jangan juga menggigit tahanan yang lain. Bukan hanya soal digigit kelabang, Fitri juga menduga jika di penjaranya Niki ada kaitannya dengan Samira Farahnas alias Doktif. Bahkan Fitri meminta pihak berwajib untuk mencokok Samira lantaran dialah musabab hancurnya skincare yang ada di tanah air. Cibopeng harus ditangkap karena dia biangnya. Saya tetap konsisten dengan perkataan saya dari awal, yang paling berbahaya di urusan hancurnya skincare itu dia. Kalau saya fair ya, saya bergaul dengan dia cukup lama. Saya yakin kalau dia otak-otak pemeras itu nggak punya ya, kecuali disemangati, di-influence sama teman-teman sekitarnya ya. Kalau udah begini kan gimana? Perseteruan antara Doktif dan Fitri semakin memanas, apalagi setelah Doktif mengunggah ulang live Fitri di sosial media pribadinya. Lantas seperti apa reaksi Fitri ketika wajahnya selalu menjadi konten di media sosial Doktif? Ya nggak masalah kan, yang penting aslinya saya cantik. Menurut saya ya saya cantik. Coba ini Kak, kamera wartawan ya, tobat, coba mikirin gimana cari jodoh. Ya, Doktif sampai detik ini tetap sama konsisten. Doktif akan lawan kalian semua. Selama kalian salah, Doktif akan lawan. Dari drama rutan, kita bergeser ke kabar bahagia dari pasangan pengantin baru, Ranti Maria dan Rain Wijaya. Usai menikmati bulan madu romantis di Thailand, Ranti mengaku kehidupannya kini terasa jauh lebih berwarna. Usai 3 bulan menjadi istri, wanita berusia 27 tahun ini menikmati setiap momen. Mulai dari punya teman diskusi hingga bebas berpergian tanpa harus izin orang tua. Yang paling menarik, Ranti yang dulu jarang menyentuh dapur, kini justru jadi hobi masak. Ia bahkan rajin menyiapkan bekal untuk Rain yang sedang sibuk syuting. Lucunya, hobi baru ini menular ke sang suami. Setiap pulang kerja, Rain bukan istirahat, malah asyik menemani Ranti beraksi di dapur. Kira-kira menu apa aja ya yang udah jadi andalan Ranti untuk memanjakan perut sang suami?
Pasca menikmati bulan madu romantis di Thailand, kehidupan Ranti Maria kini memasuki babak baru. Ya, 3 bulan menjalani peran sebagai istri Ryan Wijaya, Ranti mengaku hari-harinya terasa jauh lebih hidup dan berwarna. Mulai dari tidur yang selalu ditemani, keluar kota tanpa harus izin orang tua, hingga punya teman diskusi dan berbagi cerita. Menariknya, kalau sebelum nikah, Ranti jarang menyentuh dapur, kini wanita berusia 27 tahun itu justru jadi hobi masak, apalagi masak untuk bekal sang suami yang kini tengah sibuk syuting. Pas menikah kebahagiaannya udah punya suami, jadi setiap pulang tuh ada yang nemenin. Terus kita masak-masak bareng. Masak bareng? Iya. Oke, seru banget. Terus kalau misalnya mau keluar kota sekarang udah nggak perlu izin mama lagi, kan biasanya selalu izin. Jadi ya sejauh ini seru banget sih. Masih kata orang-orang kalau baru nikah tuh masih honeymoon phase kan. Iya. Kan tadi sendiri, sekarang kan sudah ada suami. Iya. Sama apalagi ya, paling kalau sekarang apa-apa bicarain financial dan lain-lain tuh sekarang udah punya kayak rumah sendiri dong. Kita berdua aja. Lucunya, hobi baru Ranti ini menular ke Ryan. Setiap pulang dari lokasi syuting, Ryan tak langsung beristirahat, ia justru memilih menemani Ranti masak di dapur. Namun, meski kini rajin memasak, ternyata menu yang benar-benar baru dikuasai Ranti hanyalah tempe. Biasanya live TikTok. Oh, Sampai live dinamain TikTok. sama fans kita namanya Dapur Rara. Dapur Karena Rara. kita masaknya tapi 2 kali tempe semua karena aku suka banget tempe. Oke. Sampai fans bilang kok tempe terus, tapi karena memang di kulkas itu selalu ada tempe. Jadi kita biasanya tempe aja sih, tempe orek, tempe goreng, tempe lain. Lantas, di balik kebahagiaannya menjadi seorang istri, benarkah Ranti memilih untuk tidak syuting sinetron lagi lantaran dibatasi oleh Ryan? Apalagi di tengah kehidupan rumah tangga yang sedang hangat-hangatnya, Ryan dan Ranti ingin segera memiliki momongan. Kalau bisa, sebisa mungkin sampai rumah duluan daripada Ryan gitu aja sih. Jadi kalau aku sama Ryan yang penting aku kalau bisa sebisa mungkin sampai rumah duluan daripada Ryan gitu aja sih. Aku orangnya nggak suka dituntut dan aku juga nggak mau jadi nggak fair aja kalau misalnya aku nuntut ketika aku nggak suka dituntut. Ya oke Zone Vibes, itu dia 2 berita selebriti yang udah gue bawain buat lo. Gue Virus pamit dulu, jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube-nya Oke Vibes biar lo gak ketinggalan berita selebriti terupdate lainnya. Dan sampai jumpa di Behind the Celeb berikut. Bye-bye. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.